Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning dan salam sejahtera. Welcome to my class pada bahasa Inggris untuk SMK, kompetensi dasar ke-31, pokok bahasan news item untuk subpokok bahasan reported speech. Nama saya Widya Pranoto dari SMK Negeri 2 Pati. Kompetensi dasar yang akan kita bahas ada dua, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks news item berbentuk berita sederhana dari koran, radio, atau televisi sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk aspek keterampilan, kita akan menangkap makna dalam teks berita sederhana dari koran, radio, atau televisi, tentu saja dalam bahasa Inggris. Indikator pencapaian kompetensi untuk aspek pengetahuan, pertama, sosial, siswa dapat mengabarkan suatu berita kepada orang lain. Dalam struktur teks, siswa dapat menguraikan secara ringkas isi sebuah berita. Siswa juga dapat nantinya menyebutkan sumber berita, komentar, pernyataan, pendapat dari masing-masing pihak, saksi, pihak berwenang, ahli, dan lain sebagainya. Untuk unsur bahasa, siswa dapat menggunakan kalimat atau ungkapan yang sering dipakai dalam berita, serta siswa dapat menggunakan indirect speech. Untuk aspek keterampilan, siswa dapat menangkap makna dari sebuah berita sederhana dari koran, radio, atau televisi dalam bahasa Inggris. Tujuan pembelajaran pada kali ini kita akan mengetahui dan mempelajari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dalam bahasa Inggris sebelum kita masuk ke dalam materi pokok yaitu news item. Dalam bahasa Indonesia ada yang dimaksud dengan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang dimaksud kalimat langsung itu adalah kalimat yang diapit tanda petik. Ya, kalimat langsung itu artinya kalimat yang langsung dikutip dari pembicara. Ya, sebagai contoh, saksi menyatakan saya pergi bekerja kemarin. Yang diapit dalam tanda petik ini berarti yang dinyatakan oleh si pembicara secara langsung dan didengarkan oleh si wartawan, ya. Dan kemudian wartawan tersebut membuat sebuah berita dan berita tersebut merupakan kalimat tidak langsung. Ditulis oleh si wartawan, saksi menyatakan bahwa ia pergi bekerja sehari sebelumnya. Coba dilihat bahwa yang diapit tanda petik itu sudah berubah, ya, menjadi ia pergi bekerja sehari sebelumnya. Jadi yang diubah menjadi kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang hanya diapit tanda petik saja. Kalimat sebelumnya itu tidak usah diubah. Begitu ya. Perubahannya bagaimana? Perubahannya tentu saja ada beberapa di sini. Perubahan pertama itu adalah perubahan subjek. Subjeknya kalau di sini karena kalimat langsung ini berarti yang diomongkan oleh si pembicara ini saya. Tapi yang diomongkan oleh si wartawan bukan saya lagi, tapi ia, karena ia menunjuk pada saksi, orang ketiga. Jadi kata ganti orang pertama ini berubah menjadi kata ganti orang ketiga, ya. Kemudian pergi, bekerja, itu masih tetap sama karena dalam bahasa Indonesia itu tidak ada perubahan dalam bentuk tensesnya. Kemudian perubahan kata keterangan waktu dan tempat. Kemarin, di sini kemarin itu berubah menjadi sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya ini merupakan perubahan dari kata keterangan waktu, ya. Jadi yang di sini yang berubah itu adalah subjek, kemudian kata keterangan waktu. Mudah dipahami ya. Jadi yang diubah itu hanya dalam tanda petik saja. Sekarang dalam bahasa Inggris, kita berikan contoh ya. Dalam bahasa Inggris, kalimat langsung disebut direct speech. Kalimat tidak langsung disebut indirect speech atau reported speech. Ya, kalimat tidak langsung. Saya berikan dua contoh di sini, yaitu present simple. Present simple itu menyatakan sesuatu yang selalu terjadi atau menjadi kebiasaan. Kemudian yang kedua itu adalah past simple. Past simple itu berarti sesuatu yang terjadi di lampau, waktu lampau. Kalau waktunya itu adalah present simple, maka dalam bentuk kalimat langsungnya ya. Dalam kalimat tidak langsungnya menjadi menjadi lampau ya. Sebagai contoh, the witness said I go to work every day. Saksi mata tersebut berkata, saya pergi bekerja setiap hari. Ini dalam tanda petiknya ini yang kita ubah ya. Jadi apa? The witness said that he went to work every day. Coba dilihat, he di sini berubah dari I, karena I di sini kan si saksi ya. Si wartawan tidak menuliskan sebagai I lagi, tapi sebagai he, saksi, dia. Karena kebetulan saksinya laki-laki. Kalau saksinya perempuan ya bukan he tapi she. Begitu ya. Kemudian di sini dilihat lagi, verb-nya berubah. Verb-nya di sini tadinya itu adalah bentuk verb 1 karena ini simple present. Kita ubah menjadi verb bentuk kedua, menjadi simple past, went. Ya kan? Kemudian everyday-nya masih sama. Ya. Contoh yang kedua. Ini saksi matanya menceritakan dalam kalimat lampau. Ya,
The witness said, I went to work yesterday. Saksi mata itu berkata, saya pergi bekerja kemarin. Ya. Menjadi kalimat tidak langsung, the witness said that he had gone to work the day before. He, ya kita sudah pelajari tadi, dari I ya, I menjadi he atau she. Kemudian had gone to work. Dilihat di sini bahwa past simple itu harus menjadi past perfect karena lebih lampau. Past perfect itu lebih lampau dari past simple. Jadi salah satu prinsip dalam reported speech atau indirect speech dalam bahasa Inggris itu tenses-nya itu lebih lampau dari kalimat langsungnya, lebih lampau. Jadi I went itu kan simple past ya, atau past simple. Yang lebih lampau apa? Yang lebih lampau itu adalah past perfect. Polanya apa? Had plus verb 3. He had gone to work. Had gone itu pola dari past perfect. Ini ya. Kemudian yesterday itu adalah kata keterangan waktu. Kata keterangan waktunya juga berubah. Adverb of time-nya berubah. Bukan yesterday, tapi the day before. Sehari sebelumnya. Di sini kita lihat perubahan adverb of time di sini ya. Dan place. Now menjadi then. Sekarang menjadi pada saat itu. Today, pada hari ini menjadi the day, hari itu. Tomorrow, besok menjadi hari setelahnya. The day after, the following day, a day later. Next, misalnya next day menjadi the day after, the following day. Last, misalnya last night menjadi the night before. Last night kan tadi malam menjadi semalam sebelumnya. The previous night, the preceding night. Ago menjadi 2 days ago, 2 hari sebelumnya menjadi 2 days before, 2 hari lebih awal, 2 days earlier, misalnya. Yesterday, kemarin menjadi the day before, sehari sebelumnya. The previous day, the preceding day. Here di sini menjadi there. Here di sini adalah kata keterangan tempat ya. Here di sini menjadi di tempat itu. There di sana. This di sini menjadi itu. Ya. Ini menunjuknya juga berubah, bukan ini tapi menjadi itu. Karena tidak langsung. Pola-polanya bisa dilihat di sini. Present simple menjadi present past. Present continuous menjadi past continuous. Present perfect menjadi past perfect. Past simple menjadi past perfect continuous. Past continuous tetap yaitu past perfect continuous ya. Past perfect juga menjadi tetap saja menjadi past perfect. Ini pola-polanya seperti ini. Kita akan mengerjakan latihan seperti ini di dalam latihan ya. Untuk video kali ini kita sudahi saja. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.